Amin, haleluya. Kita bertemu kembali di dalam pelajaran Alkitab daripada kitab Injil Yohanes. Dan kita sudah sampai ke bagian yaitu bab 5, dan kita akan meneruskan pencerahan ini di dalam ayat yang ke-19 daripada kitab Yohanes pasal 5 ataupun bab yang kelima. Setelah Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh 38 tahun di serambi pintu gerbang, pintu domba, kolam ini. Dan ketika orang-orang Yahudi berkumpul untuk menyoal maupun berargumentasi dengan Kristus, Yesus menjawab mereka dengan jawaban di mana dalam ayat 18 sebelumnya kita sebelumnya Kristus disoal oleh orang-orang Yahudi, dikatakan sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Pemahaman orang-orang Yahudi, barang siapa yang mengaku Allah Bapa di surga adalah Bapaknya, di dalam teologi dan doktrin mereka, orang itu menyamakan dirinya dengan Allah atau setara dengan Allah. Maka Yesus diancam, bahkan mereka mau membunuh dia. Maka dengan ini Yesus bersaksi tentang dirinya dalam ayat yang ke-19. Kita meneruskan, maka Yesus menjawab mereka, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak." Lebih baik saya juga kutip ayat ini, percakapan Yesus ini dalam bahasa Inggris. Then answered Jesus and said unto them, Verily, verily, I say unto you, the Son can do nothing of himself, but what he seeth the Father do. For what things soever he doeth, this also doeth the Son likewise. Tuhan Yesus tidak berdebat dan coba mempertahankan statusnya dan pemahaman orang Yahudi tentang hubungannya dengan Allah Bapa. Dia telah jelas, sangat-sangat jelas berkata, Bapakku bekerja sampai hari ini. Dan dia tidak berdebat dengan orang-orang Yahudi apakah dia ini menyamakan dirinya dengan Allah sendiri. Tapi dia langsung menjawab dalam ayat 19, dikatakan anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak melihat Bapa mengerjakannya. Di sini kita melihat dia mengaku dirinya anak. Anak kepada Bapa. Yang mana Bapa bagi orang-orang Yahudi dan
ahli-ahli Taurat, itu adalah satu daripada nama Elohim. Satu daripada nama Allah. Theos. So, barang siapa yang berkata Bapa, atau bila disebutkan Bapa, itu dirujuk, terutamanya Bapa di surga, itu merujuk kepada Elohim. Yahweh. Bapa. Sebab maksud Bapa adalah pencipta. Itulah maksud literal dan maksud yang paling jelas. Bapa adalah pencipta. Ya. Jadi, jikalau seseorang itu mengaku anak, berarti dia adalah datang dari Bapa. Itulah pengertian yang sebenar-benarnya tentang anak. Datang dari Bapa, lahir dari Bapa, berasal dari Bapa. Ya. Dan barang siapa mengaku berkata saya anak Indonesia, atau saya anak Sabah, saya anak Amerika, maksud dia bapaknya bukan Amerika, bapaknya bukan Indonesia, bapaknya bukan Malaysia atau Sabah. Tetapi maksud bila dia katakan saya anak, ya, saya anak Indonesia, saya anak Malaysia, maksud dia berasal dari Indonesia. Dia berasal dari Sabah, Malaysia. Dia berasal dari negeri tempat yang bernama Amerika. Ya. So, saya adalah anak Allah. Bapakku adalah Allah itu. Maksud Yesus di sini, dia adalah datang dari Bapa. Dia berasal dari Bapa. Dia berasal dari tempatnya Bapa itu. Di mana? Di surga. Sebab Roh Kudus turun ke atas seorang perempuan perawan, dan benih firman itu dengan kuasa Roh Kudus menjadi manusia. Maka di dalam Alkitab tidak pernah dikatakan bahwa Yusuf itu bapaknya, suaminya Maria. Tidak. Malaikat Gabriel sendiri mengumumkan dan berbicara kepada Yusuf dalam mimpi dan kepada Maria, ibu biologisnya, bahwa dia adalah anak Allah. Itu kata malaikat. Dia akan disebut anak Allah yang maha tinggi dan akan duduk di takhta neneknya, yaitu Raja Daud. Berarti Tuhan Yesus Kristus itu adalah keturunan diraja, keturunan bangsawan. Di dalam urutan lahiriannya dia daripada keturunan Raja Salomo, Raja Daud, neneknya. Jadi dia adalah anak raja. Kalau menurut urutan silsilah suku Yahudi, dia daripada urutan silsilah Raja Daud, Raja Solomon. Itu seperti neneknya. His generation. He is a royal generation. He is a born king and prince. Maka sebab itu, ketika dia dilahir, ada 3 orang majus atau orang-orang yang bijak pandai berkata kepada Herod, di mana anak raja yang akan lahir itu? Sebab kami mau datang untuk menyembah dia. Dan Raja Herodes terkejut. Sebab akan lahir seorang raja. Dan dikatakan, bagaimana? Bila mana? Kami melihat bintangnya. Kelahiran Yesus itu disertai bintang. Berarti sesuatu yang luar biasa akan bakal terjadi. Karena kelahiran seorang anak raja. Seorang raja
Israel. Dan itu ditujukan kepada bayi Yesus. Jadi dia kenal dirinya. Dia tahu siapa dirinya sebagai firman yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1, penulis yang sama seperti sebelumnya telah mengatakan pada mulanya adalah firman ataupun kalam. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. In the beginning was the word atau logos. The word was with God and the word was God. And the word became man. Dalam kitab Yohanes 1 ayat bab 1 dikatakan, dan firman itu menjadi manusia. Menjadi. Take a form of a man. Dan kita telah melihat kemuliaannya sebagai anak. Sebab anak itulah firman. Firman itulah anak. Maksudnya mengambil rupa manusiawi. He took a terrestrial body to be like a man, to be a human. Ada orang berkata mustahil Allah mau menjadi manusia. Tidak ada yang mustahil. Tapi itu adalah sebagian substansi daripada Elohim ini yang menjadi manusia. Sebahagian atau substansi yang dipanggil kalam, logos, firman. Dan lebih jelas ketika Yesus berkata, baptislah mereka, Tuhan Yesus berkata, baptislah mereka dalam nama ini, nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi, he is referring to that son. Dia merujuk kepada anak ini adalah kalam hidup. Firman yang menjadi manusia. Itulah banyak orang tetap tidak memahami secara logik bahwa Allah itu satu wujud dalam tiga oknum. 3 in 1. 3 dalam 1. Seringkali saya ambil perumpamaan walaupun tidak begitu jelas sekali, tetapi contohnya sebiji telur yang Anda masak. Kalau Anda potong telur itu di tengah-tengah dan Anda buka, Anda akan melihat 3 komponen di dalam sebiji telur. 1 telur, tapi di dalam telur ini ada 3 komponen, yaitu yang warna kuningnya yang dipanggil yolk atau nukleusnya, dan kedua lapisannya itu adalah isinya yang berwarna putih. Dan akhirnya ditutupi dengan kulit. Ada 3 substan di dalamnya. Ada 3 komponen yang jauh berbeda. Kuning telurnya tidak sama dengan putih telurnya, tidak sama dengan kulitnya. Tetapi mereka itu 3 komponen, tidak 3 substan di dalam 1 telur. Jadi ada berapa telur? Hanya 1 telur. Telur ayam, telur itik. Tetapi substan di dalam itu 3. Kuningnya telur, isinya telur, dan kulitnya telur. Dan untuk menjadikan, dipanggil itu sebagai 1 telur, Anda tidak boleh mengambil kuningnya telur itu keluar, dan yang tinggal kulitnya dan isi putihnya sebagai telur yang sempurna. Enggak. Harus ketiga-tiga substan ini berada di dalam telur. Nah, itu satu contoh yang amat-amat ringkas tentang Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, orang tidak paham. Sebab seperti ini telur. Anda harus menerima dengan iman. Bahwa kalau saya ambil kulitnya telur ini, kupas kulit telur, yang tinggal putihnya telur dan kuningnya telur, tidak sempurna. Itu bukan telur. Sebab yang memerlukan 3 substan.
untuk menjadikan satu telur. Nah, Allah Bapa itu laksana putih telur. Saya memberikan contoh yang Anda biasa secara logis terima. Dan Roh Kudus itu laksana kuningnya telur, nukleusnya. Manakala yang kulitnya adalah anak. Contoh ya, yang bisa dilihat di luar. Bila Anda belum memecahkan telur ini yang sudah dimasak, Anda tidak bisa melihat putih telurnya, Anda tidak bisa melihat kuningnya. Yang Anda lihat hanya di luar, yaitu kulit. Betul ya? Kecuali mulai dikupas. Jadi yang dilihat itu adalah Yesus. Sebab Yesus mengambil rupa manusia. Ya. Yesus itu, Kristus itu adalah kalam, yaitu hidup, yang menjadi manusia. Maka Anda dapat melihat. Tapi Anda tidak akan dapat melihat kulit putih telurnya dan kuning telurnya di dalam. Tetapi bukan berarti kuning dan putih telurnya itu tidak ada di dalam sebiji telur itu. Karena ia ditutupi oleh kulit. Maka kalau Anda mau mengenal kuning telurnya, kalau Anda mau mengerti, memahami tentang putih isinya telur, itu dimanifestasi dalam sebentuk kulit di luar. Itulah lambang Yesus. Bapa di dalam aku, kata Yesus. Aku di dalam Bapa. Dan Roh Kudus di dalam dia. Sebab dia dilahirkan oleh Roh Kudus. Dan dia diurapi oleh Roh Kudus. Ya, Roh Kudus turun dalam manifestasi api lah. Dalam bentuk burung merpati. Roh Kudus itulah yang juga dicurahkan pada hari Pentakosta ketika anak memohon kepada Bapa untuk memberikan Roh Kudus. Setelah Yesus naik ke surga, duduk di takhta Allah itu, Anda melihat Bapa itu melalui Yesus secara fisikal. Dan apakah terpisah? Bisa. Karena Roh Kudus itu dicurahkan ke dunia dan masih tinggal di dunia. Tetapi Anda tahu bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Roh Allah, Roh Kristus. Tanpa roh, manusia mati. Sebab kita juga diciptakan sebagai makhluk roh yang memiliki tubuh dan memiliki jiwa. Manusia itu juga seperti rupa dan gambar Allah. 3 dalam 1. Manusia adalah 3 dalam 1. Kita ada roh, kita ada jiwa, dan kita ada tubuh. Tubuh, jiwa, dan roh. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita diciptakan, manusia diciptakan menurut gambar pencipta, yaitu Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maka kita adalah roh, tubuh, dan jiwa. Apakah kita 3? Yes, kita 3 dari segi substan. Kita ada roh, kita ada jiwa, dan kita ada tubuh. Nah, Allah itu 3 dalam 1. Maksudnya 1 ekad, itu cluster. 1 adalah ekad dalam bahasa Ibrani, cluster. Jamak. 1 dalam 3, 3 dalam 1. Saya harap penjelasan ini. Jadi, bila dia katakan anak, dia merujuk kepada satu daripada substan itu. Dia adalah anak. Dia adalah kalam Allah. Dia adalah firman. Dan yang merujuk Bapa itu sebagai Elohimnya itu. Apakah anak itu lebih tinggi dari Bapa? Atau Bapa itu lebih tinggi dari anak? Saya rasa sama. Bapa, Anak, Roh Kudus sama. Cuma dari segi perbuatannya, dari segi urutannya itu harus bermula dengan Bapa. Selepas itu anak. Dan selepas itu Roh Kudus. Allah mencipta. Anak berfirman. Roh Kudus dengan kuasanya menjadikan. Tapi dalam surat Yohanes, 1 Yohanes,
dikatakan mereka adalah tiga dalam satu. Ya. Saya tidak keliru dalam hal ini. Sebab saya melihat, apakah saya melihat kuningnya telur, atau saya melihat putihnya telur, atau saya melihat kulitnya. Ketiga-tiga ini saya tahu adalah substan yang membentuk sebiji telur, satu telur. Saya tidak keliru. Kebanyakan banyak orang Kristen yang keliru. Mereka ingat susah sekali. Jadi mereka coba menginterpretasi bahwa Yesus itu Bapa, Bapa itu Yesus, Yesus itu Roh Kudus, Roh Kudus itu Yesus. Jadi sama juga dengan katakan bahwa kuning telur itu adalah kulit telur, dan kulit telur itu adalah isi putih telur. Tidak sama. Kuning warnanya lain. Kuning telur itu warnanya kuning. Dan isi telur itu warnanya putih. Tidak sama. Dan kulit itu tidak sama dengan kuning. Bahkan Anda rasa pun tidak sama. Substannya, kulit. Coba kamu pegang kulit telur. Dan coba kamu pegang kuning telur. Tidak sama. Tapi kuning telur itu semacam nukleus yang terdalam, di mana terpancar kehidupan. Roh Kudus, kata Yesus, roh lah yang memberi hidup. Roh lah yang memberi hidup. Berarti kuning itulah nukleusnya. Roh Kudus itu nukleusnya Allah itu, yang memberi hidup. Tuhan Yesus berkata, roh lah yang memberi hidup. Roh Kudus menghembuskan itu nafas hidup itu dari Roh Kudus. Seperti angin ini. Kalau Anda tidak ada angin, Anda tidak dapat bernafas. Tapi angin itu berada di mana-mana. Anda pergi ke mana-mana, di atas langit, di bawah langit, ada oksigen. Anda tinggal di negara ini, Anda tinggal di negara ini. Angin itu berada di mana-mana. Dia adalah omnipresent. Roh Kudus itu berada di mana-mana. Unlimited, sama seperti angin. Itulah sebabnya angin itu satu daripada simbolik, satu daripada manifestasi Roh Kudus. Satu contoh, ketika hari Pentakosta dikatakan angin keras memenuhi ruangan dan ada api-api lidah hinggap di atas murid-murid Kristus. Itu Kisah Para Rasul pasal 2. Bab yang kedua, Kisah Para Rasul bab yang kedua. Itu adalah manifestasi Roh Kudus, angin keras. Sebab dia melambangkan bagaimana angin ini boleh bertiup ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat. Jadi, kembali kepada ayat ini, anak itu adalah firman, tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Dengan kata lain, oleh kuasa Roh Kudus, Roh Kudus menyatakan kepada Kristus apa yang mau dikerjakan oleh Bapa. Dia melihat itu dalam rohaninya. Dan dia mulai mengikuti. Kalau dia melihat Bapanya berkata, berfirman, anak Allah yang manusiawi ini mendengar suara Bapa, dan dia mulai melakukan pekerjaan. Berarti, he is the perfect Son of God, the Word of God, who do the will of the Father perfectly. Dia melakukan 100%, tidak ada kecatatan. Kehendak Bapa, rencana Bapa, pemikiran roh Bapa, yaitu Roh Kudus. Apa yang Roh Kudus berpikir, itulah pikiran anak ini. Itulah pikiran Bapa. Mereka satu, tidak ada kecacatan. Mereka satu dari segi kehendak, rencana, dan perbuatan. Perbuatan Yesus adalah perbuatan Bapa. Perbuatan Yesus adalah perbuatan Roh Kristus. Walaupun di dunia ini ada orang yang lahir kembar atau tiga kembar, triplets. Pernah nampak triplets? Muka sama, rambut sama, pertuturan sama. Ada yang kembar itu 100% atau 100% sama anak kembar. Dari segi matanya, pertuturannya, tingginya, rambutnya, karakternya. Pernah nampak?
anak kembar yang lahir, semua 100% ada anak kembar yang sama. Tetapi dari segi pemikiran nggak sama. Dari segi pendirian tidak sama. Karena mereka adalah dua oknum yang berbeza. Dan tidak sempurna. Walaupun sekembar-kembarnya atau fotokopi. Tetapi dalam hal Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam Allah yang ada juga yang mengatakan Trinitas. Tapi saya lebih suka Triune God. Allah wujud dalam tiga oknum ini. Mereka bukan hanya sama, tetapi pemikiran yang sama, kehendak yang sama, perbuatan yang sama, jiwa yang sama, roh yang sama. Roh Bapa, Roh Kristus, Roh Kudus. Itu satu roh. Jadi bila dikatakan apa yang dikerjakan oleh Bapa, itulah yang dikerjakan oleh Anak. Dia tidak pernah melanggar perintah Bapa. Dan dengan kuasa Roh Kudus dia melakukan kehendak Bapaknya di surga. Selama di dunia apa yang Anda lihat? Dia mengajar, itu kehendak Bapa. Dia mengusir setan, itulah kehendak Bapa. Itulah pekerjaan Roh Kristus. Dia menyembuhkan orang yang sakit, itulah atribusi Allah yang menyembuhkan. Dia mengasihi, karena itulah kasih agape Allah itu besar kepada dunia sehingga diberikannya anak tunggal. Dan Roh Kudus dalam Roma bab ke-5 ayat 5 dikatakan kasih Allah telah dicurahkan di hati kita oleh Roh Kudus. Dan buah-buah Roh Kudus dalam Galatia 5 ayat 22-23, buah pertama adalah buah-buah Roh Kudus adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, penguasaan diri. Dan dikatakan Allah itu kasih. God is love, agape, kasih agape. Ya. Dan Tuhan memerintahkan supaya kita mengasihi satu dengan yang lain. That is the 11th commandment. Ya. Hukum ke-10 dikeluarkan oleh Musa. Tetapi perintah ke-11 dikeluarkan oleh Yesus. Apa perintahnya yang ke-11, the 11th commandment? Dia berkata, I give you a new commandment. Love one another as you love yourself. Itu new commandment, perintah yang baru. Perintah ke-11. Kasihilah sesamamu sendiri sama seperti dirimu sendiri. Allah itu kasih. Allah Bapa itu kasih. Karena Allah Bapa begitu mengasihi dunia, maka Yesus juga mengasihi. Dia penuh dengan belas kasihan. Begitu juga dengan Roh Kudus. Di dalam diri saya, dia adalah kasih. Jadi, Yesus melihat kasih Allah itu. Dan Roh Kudus mengeksekusi kasih atau cinta kasih melalui perbuatan Yesus yang memberi makan kepada orang lapar, yang melepaskan orang di dalam tawanan iblis, yang menyembuhkan, yang membangkitkan orang mati. Itu semua karena kasih dan belas kasihan Bapa. Sehingga Yesus harus memerintahkan orang mati seperti Lazarus di kuburan itu yang sudah berapa hari di dalam kubur untuk bangun. Sebab Allah itu adalah hidup. Allah memiliki hidup yang kekal, Allah Bapa. Itu Yesus katakan, akulah, Yesus katakan, akulah kebangkitan dan akulah hidup. Barang siapa percaya kepadaku tidak binasa, tidak mati di dalam roh, tapi akan hidup selama-lamanya. Dan hidup itu ada di dalam Roh Kudus. Karena Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam Adam yang hanya dari tanah liat itu memperoleh kehidupan ilahi dan dia hidup. Roh yang memberi hidup. Bahkan di dalam Roma pasal bab yang ke-10 ayat 8 kalau tidak salah, Roh Kudus itulah yang membangkitkan Yesus dari kematian 3 malam itu.
Dikatakan Roh Kudus yang membangkit. Kalau Roh Kudus tidak bangkitkan Yesus, maka sia-sialah penginjilan kita. Kita sepertinya memberitakan Kristus yang mati. Tapi puji Tuhan, setelah 3 hari Roh Kudus masuk ke tubuh Yesus kembali dan membangkitkan Yesus. Sehingga hari ini Yesus hidup duduk di kanan Allah. Sehingga pengajaran dan perkataan Yesus hari ini adalah perkataan orang hidup, bukan perkataan orang mati. Maaf ya, terlalu lama saya sebut ayat 19. Jadi ayat 20. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepada Yesus ya, pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Setiap pekerjaan Yesus, menyembuhkan, mengajar, mengusir setan, memiliki otoritas di dalam kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yahya atau Yohanes, adalah sesuatu yang mengherankan. Marvelous dalam bahasa Inggris. Mengagumkan. Itu menjolok mata orang. Orang terkejut, orang heran. Bagaimana orang ini, murid-murid, melihat Yesus berjalan di atas air. Sesuatu yang di luar kuasa fisik. Bagaimana 2 roti 2 ikan dia pecah-pecahkan dengan kuasa Tuhan, boleh memberi makan kepada 5.000 laki-laki, belum termasuk anak-anak. Bagaimana dia boleh membangkitkan orang mati? Bagaimana dia boleh mengubah air menjadi anggur? Kalau ikut saintifik, banyak prosesnya untuk mengeluarkan anggur dari buah anggur. Tapi Yesus lewati ke semua itu. Overrule the law of physics. Dia tidak ambil sebiji telur, sebiji anggur dan press menjadi air anggur. Tidak. Dia ambil bahan yang bukan anggur airnya, tetapi air biasa. Itu perkawinan di Kana, masih ingat kita hulungka ini? Air yang biasa menjadi anggur. Amat mengkagumkan. Dan Roh Kudus hari ini masih bekerja melalui kehidupan bishop dan anak-anak Tuhan. Bila saya melihat orang sakit kan, dan mereka mohon, saya katakan percaya Yesus menyembuhkan engkau. Saya tumpang tangan sebagaimana Tuhan Yesus perintahkan, dan saya katakan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan orang itu disembuhkan. Saya pun terkejut. Pernah saya berdoa orang yang tidak boleh melihat. Saya tumpang tangan. Dan saya katakan, Tuhan Yesus menyembuhkan engkau, terbukalah matamu, dan dia melihat. Itu sesuatu yang marvelous, yang mengkagumkan orang. Saya tidak pernah mengaku saya menyembuhkan. Tidak, tetapi Roh Kristus, Roh Yesus yang mengalir melalui tubuh saya, yang kuasanya mengalir melalui tangan saya, melalui mulut saya. Tuhan Yesus menyembuhkan orang itu. Saya hanya alatnya. Apa yang Yesus katakan, aku adalah alatnya Bapakku. Apa yang Bapak mau suruh aku yang buat itu. Nah, bahasa kasar. Dan kuasa Roh Kudus yang eksekusi itu dengan kuasanya. Dengan kuasa mujizat Roh Kudus. Kesembuhan, hikmat, pengetahuan, karunia iman, karunia bernubuat. Itu dari Roh Kudus. Yesus bergantung penuh kepada Roh Kudus di dalam Kisah Rasul-Rasul bab 10 ayat 38. How God anointed Jesus Christ with the Holy Spirit and power. Allah mengurapi dia dengan kuasa, dengan Roh Kudus dan kuasa. Dia mulai melakukan perkara-perkara yang amat mengherankan, yang kita panggil apa? Mujizat. Miracles. Air menjadi anggur. It is a miracle. It is the power of God.
Mustahil menggunakan kuasa saintifik manusia orang mengubah air jadi anggur. Impossible. Tapi hanya Yesus yang menciptakan langit dan bumi lewat firman yang boleh mengubah air menjadi anggur. Apa yang dia lihat dikatakan ayat 20. Ayat 21. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkan, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Sebab Yesus itulah kebangkitan. Yesus itulah kehidupan. Dia berkata, Tuhan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Sebab Bapa itulah kebangkitan dan hidup. Meskipun mati, rohani, mati di dalam kehidupan kita, kebuntuan, mati di dalam pemikiran, rencana, tidak ada cara lain, sudah jalan buntu, mati itu. Jalan matilah, ya, jalan mati. Yesus akan memberikan engkau jalan. Walaupun itu sudah penghujung, sudah boleh dikatakan sudah jalan mati, Yesus akan menghidupkan. Sebab itulah karakter Allah. Itulah atribusi Kristus. Dia datang untuk memberi hidup. Dalam Yohanes bab 10 ayat 10, aku datang memberi hidup dan hidup yang penuh berkelimpahan. Saya mati rohani sebelumnya. Setelah terima Yesus, saya diberi kehidupan baru dengan pikiran yang baru, rencana yang baru, status yang baru. Anda pun boleh, sebab di dalam Dia itu Allah itu hidup. Amin. Ayat 22, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu ke seluruhnya kepada anak. Berbicara tentang penghakiman atau judgment, penghakiman mengandung arti Yesus berhak menyatakan ini salah, ini benar. Itulah penghakiman. Bukan hanya penghakiman, tetapi Yesus boleh menjatuhkan hukuman. Dialah hakim yang telah ditentukan untuk menjatuhkan hukuman, tetapi juga menghakimi mana satu yang benar, mana satu yang salah, karena Dia memiliki Roh Kudus tanpa limitasi. Jesus Christ received the Holy Spirit unlimited. So, semua pengetahuan Allah, semua kehendak Allah ada di dalam Kristus, dan Dia bakal datang kembali menjadi hakim. Allah Bapa mau menghakimi dunia melalui anak, melalui Kristus sebagai hakim. Roh Kudus mau menghakimi dunia melalui Kristus. Roh Kudus itu akan menghakimi. Bukan hanya menghakimi, tetapi juga menghukum. Hukuman orang yang ternyata salah itu sangat menyedihkan. Itulah sebabnya Tuhan tidak mau kita dihukum akibat dosa yang salah. Tuhan mau kita lari dari hukuman. Lari dari hukuman Tuhan itu dengan jalan bertobat. Jangan buat dosa ini, sebab hukuman akibat dosa bukan hanya penyakit, kematian, tetapi juga bila kita dihakimi nanti, kalau kita hidup dalam dosa sehingga kita mati di dunia ini, Anda akan menerima hukuman. Dan hukuman, tempat hukuman itu di mana? Bukan di surga, di neraka, di api neraka bersama iblis. Sebab iblis memang tidak bertobat, tidak boleh bertobat. Itulah karakternya itu. Dia adalah pencipta dosa. He is the author of sin. Satan, the devil, is the author of sin. So, barang siapa yang hidup dalam dosa, tidak mau tinggalkan dosa, matinya juga dalam dosa, dan hukumannya di dalam lautan api yang dipanggil neraka. Tidak ada pengampunan setelah kita mati. Inilah masa lagi kita hidup ini, ada pengampunan Tuhan kalau kita bertobat. Amin. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak
sama seperti mereka menghormati bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati bapa yang mengutus dia. Honor. Hormati. Itu satu perintah Tuhan. Hormati ibu bapamu. Hendaklah kita menghormati dengan satu sama lain. Menghormati bagi saya adalah mengakui atau amin kepada siapa dirinya. Jangan sangkali. Kalau dia katakan aku adalah ini, kamu harus terima. Yes, amin. Berarti kamu memberikan penghormatan dengan apa yang dia ada. Dengan apa pengakuannya. Pada saat Anda menolak, Anda ragu-ragu, Anda percaya, berarti Anda tidak menghormati. That is the meaning of honoring. Whoever honor the Son, honor the Father. Kalau Anda menghormati Yesus dengan pengajarannya dan menerima dan mengakui dan mengikuti, Anda memberikan penghormatan kepada Yesus dengan pengajarannya. Berarti secara otomatis Anda memberikan penghormatan kepada Bapa yang telah menurunkan ilmu kepada Kristus. Itulah yang saya pahami tentang menghormati. Banyak orang berkata, hormati dia, hormati dia. Ya. Sehingga Anda tidak berhak menegur kalau dia salah. Tidak. Manusia tidak sempurna, tapi Yesus sempurna, tidak ada cacat dosa. Maka setiap perkataannya, setiap tindakannya itu harus Anda tidak ragui. Kalau Anda meragui pengajaran Kristus, meragui firman Bapa itu, Anda tidak menghormati. You are not honoring God if you doubt His word, His character. Honoring God means you accept Him by faith as it is. Whatever He speak, you never rebel. Anda tidak melawan. You accept. And then you begin to follow whatever He say. That is the meaning of honoring Jesus. Honoring God the Father. Menghormati Bapa. Menghormati itu. Menuruti. Tidak ada sakwa sangka. Berarti Anda percaya atau beriman kepada Allah. You believe God. Itulah maksud menghormati. Anda percaya. Anda tidak ada waksangka atau keraguan-raguan. Sebab ragu-ragu adalah musuh percaya. Doubt is the enemy of faith. Karena Yesus katakan percayalah kepadaku, percayalah kepada Allah. Anda tidak boleh meragu-ragui. Ikut aku, Anda ikut. Jangan buat ini, Anda jangan buat. Jangan bilang, kenapa ya? Kenapa Tuhan perintahkan jangan? Anda meragui. Kenapa firman Tuhan bilang, jangan buat ini? Kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa ya? Sudah doubt. Berarti Anda tidak menghormati. So, dikatakan di sini, semua orang menghormati anak. Supaya Bapak juga dihormati. Barang siapa menghormati anak atau menerima dia, ya juga menghormati. Barang siapa tidak menghormati anak, tidak juga menghormati Bapa yang mengutus. Ayat 24, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal. Hidup yang dipanggil Zoe. Ia mempunyai hidup yang kekal, bukan sementara. Dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari alam maut ke dalam hidup. Ayat 25. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saat akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah. Dan mereka akan mendengar akan hidup. Ada kehidupan di dalam Kristus. Kehidupan Allah itu. Tuhan mau kita mengenali kehidupan kekal ini. Saya ada kehidupan. Saya adalah makhluk hidup. Tetapi saya mau memahami kehidupan tentang Allah. I want to know the eternal life of God. And I want to embrace that eternal life in me. Saya mau juga merangkul
kehidupan kekal yang daripada Allah melalui Kristus Yesus menjadi sebagian daripada hidupku, supaya kehidupan saya yang tidak kekal ini juga menjadi hidup kekal bersama Kristus, bersatu dengan Dia. Life beget life. Saya mau bersatu dengan Roh Kudus. Maka dalam 1 Korintus 3:16 Paulus berkata, bukankah tubuhmu adalah bait, rumah Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu? Itu rencana Tuhan, supaya Roh Allah itu diam dalam diri kita, dan kehidupan kekal melalui Roh Kudus itu akan memberikan kehidupan kekal dalam roh kita, supaya roh kita itu hidup kekal, tidak mati. Dan itu hanya dapat diperoleh oleh Roh Kudus yang hidup, Roh Kristus. Ayat 26, sebab seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi karena ia adalah anak manusia. 28, janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Orang mati akan hidup kembali dan dihakimi. Berarti setelah kita mati, roh kita itu tetap tidak mati. Badan ini menjadi debu. Dan pada hari kebangkitan, pada hari Kristus datang sebagai hakim, roh kita itu akan dihakimi. Sebetulnya kita adalah manusia yang rohani. Kita adalah makhluk ciptaan Allah yang roh. Yang ini hanya kulit, macam telur. Tapi kita setelah kulit ini menjadi debu, badan ini, pada saat mengembuskan nafas terakhir, roh dan jiwa kita itu hidup. Kita tetap hidup. Cuma persoalannya di mana engkau untukkan dirimu itu selama-lama. Di surga atau di neraka. Kalau kau mau pergi surga, bertobat. Tinggalkan dosa. Kalau kau hidup dalam dosa, rohmu akan bersama-sama dengan iblis. Jadi, ayat 29, mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Di sini Yesus menjelaskan dan mengajar bahwa ada kehidupan setelah kematian. Dan bahwa pada akhir zaman kita tidak tahu bila ini, tapi bila saja bila Yesus datang akan ada kebangkitan orang mati. Dan ada yang bangkit untuk bersama-sama dengan Kristus, tetapi ada juga akan bangkit dihakimi dan akan mendapat hukuman. Inilah yang dikatakan di dalam ayat 28. Jangan kamu heran akan hal ini, sebab saat akan tiba bahwa semua orang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk kehidupan yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Ada hanya sebagian kecil yang mengetahui, tetapi ada juga pengikut Kristus yang tidak mengetahui. Tahukah Anda, setelah Yesus dikuburkan selama 3 hari dan 3 malam, tahukah Anda bahwa pada saat dia dibangkitkan dari kubur, banyak juga kuburan-kuburan turut terbuka dan orang-orang yang mati itu turut bangkit. Dan mereka keluar dari kuburan, mereka hidup kembali. Dan sebelum mereka naik bersama Yesus ke surga, dikatakan orang-orang ini, orang-orang kudus ini, yang selama ini mati, bangkit bersama Yesus dan mereka keluar dan pergi ke kota Yerusalem dan banyak orang melihat mereka. Berarti Yesus dibangkitkan bukan seorang. Ketika Yesus bangkit, maka orang lain pun bangkit. Berarti kebangkitan Yesus itu
adalah kebangkitan yang pertama. Banyak orang yang tidur. Saya tidak heran kalau waktu itu Daniel juga yang tidur telah dibangkitkan bersama Kristus. Pada hari ketiga, pada saat Yesus bangkit, hidup kembali pada hari ketiga itu, dikatakan kuburan-kuburan di sekitar Yerusalem itu terbukalah kuburan dan orang yang mati selama ribuan tahun, ratusan tahun, yang orang-orang kudus bangkit bersama Yesus. Dan Yesus tidak terus naik ke surga ya. Dia tinggal di dunia selama 40 hari. Kalau kamu mau membaca dalam bab 1 Kisah Rasul-Rasul, selama 40 hari setelah kebangkitan, dia tidak terus naik ke surga. Selama 40 hari dia tunjukkan diri kepada murid-muridnya untuk menunjukkan dia hidup. Saya percaya Nabi Daniel juga bangkit dari kematian. Di mana mereka berada? Dikatakan, keluarlah mereka dari kuburan dan pergi ke kota Yerusalem. Dan mereka menunjukkan diri. Aneh kan? Hebatnya kalau saya berada pada waktu itu. Itulah kebangkitan pertama. Dan setelah itu, Yesus naik ke surga. Dan orang-orang kudus ini ikut sama naik ke surga. Atau mungkin, itu mungkin kemungkinan setelah Yesus bangkit dari kematian, Yesus terus naik kepada Bapa bersama dengan orang-orang kudus ini. Kita tidak tahu macam mana, tapi menurut Alkitab, orang-orang yang bangkit bersama Kristus itu keluar dari kuburan dan mereka pergi ke kota Yerusalem dan tunjukkan diri. Wah, ini hantu ya? Bukan. Itulah yang dipanggil kebangkitan orang mati yang pertama. Bangkit ketika bersama Yesus. Kita akan menunggu kebangkitan kedua, yaitu orang-orang yang sudah mati setelah Yesus naik ke surga. Kebangkitan kedua itu ya, seperti Rasul Paulus yang meninggal, Petrus, dan mungkin kita tidak tahu. Kalau Yesus belum datang, mungkin sampai umur saya 120 tahun dan kamu akan mati. Tapi kamu akan mengalami kebangkitan kedua. Tapi kalau Yesus datang ketika zaman saya tidak akan mati. Itu doa saya. Saya akan terus berubah menjadi tubuh rohani dan naik menyungsong di udara dan bersama orang yang dibangkitkan kedua. Itulah doktrin Paulus di dalam Tesalonika. Dikatakan, bila mana sangkakala Allah berbunyi, ya, orang-orang yang setelah mati itu akan dibangkit, tetapi kita yang masih hidup akan juga menyongsong ketemu Yesus di udara. Sebab kedatangan fasa pertama Kristus, dia tidak injak bumi, dia berada di awan. Itu kitab Wahyu pasal 1, lihatlah. Behold, he is coming with clouds and every eye will see him, even they that pierce him. Dia datang di atas awan-awan. Kedatangan Kristus fasa pertama. Kedatangan Kristus fasa kedua adalah dia injak bumi di Bukit Zaitun. Kita dalam Zakaria dan kitab Wahyu. Nah, bila Yesus datang mengangkat jemaatnya, itulah kebangkitan yang kedua itu. Kebangkitan pertama telah terjadi pada waktu Yesus bangkit pada hari ketiga. Dikatakan orang-orang kudus pun bangkit bersama dengan dia dan naik bersama Kristus. Nah, kita tengah menunggu kedatangan yang kedua kali, di mana kebangkitan kedua itu terjadi. Orang yang hidup akan juga diangkat. Itu yang diajarkan dalam doktrin rapture. Ada orang bilang rapture, atau saya lebih senang menginterpretasi itu sebagai the catching away of the saint, caught up in the air, mengangkat. Saya percaya itu. Kita sedang menanti kedatangan Kristus untuk mengangkat saya dan jemaatnya menyongsong ketemu Yesus di akhir zaman ini. Kita hidup dalam akhir zaman, tapi kita tidak tahu bila dia mau datang. Tidak diketahui bila, tapi kita harus senantiasa bersiap siaga setiap hari.
Saya akan sambung dalam ayat ke-30 bab kelima dalam bab yang seterusnya. Tuhan memberkati kiranya pengajaran ini membawa berkat buat Anda. Amin.